Sesuai judul, Infinix emang lagi ngamuk ya? Udah deh, kalau Infinix udah ngamuk, seakan brand lain minggir dulu. Jadi baru aja tuh di launching Infinix Note 40 series yang dirilis di pasar global, tepatnya di launching di Malaysia ya. Nggak nanggung-nanggung loh, langsung ada 4 HP yang dirilis. Pertama series yang paling tinggi dulu nih, ada si Infinix Note 40 Pro Plus 5G, terus ada Infinix Note 40 Pro 5G, kemudian Infinix Note 40 Pro 4G, dan Infinix Note 40 4G. Di Infinix Note 40 series terbaru ini, Infinix menawarkan banyak fitur menarik dan pastinya fitur-fiturnya udah killer banget nih. Ya udah, sekarang kita recap launchingnya Infinix Note 40 series ini dan juga spesifikasi, terus pastinya untuk harganya dari Infinix Note 40 series ini. Pertama kita masuk ke series yang paling tinggi dulu nih, si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Jadi HP ini adalah HP Infinix Note pertama yang penamaannya pakai embel-embel Pro Plus ya. Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini ditenagai oleh chipset dari Dimensity 7020 dengan fabrikasi 6 nanometer dan speed maksimalnya sampai 2 GHz. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM sampai 12 GB dan juga bisa diperluas lewat RAM virtual. Sebenarnya chipset ini terlihat nggak ngebut-ngebut amat, tapi untuk sekedar pemakaian sehari-hari udah pas lah. Dan skor AnTuTu benchmark yang dihasilkan dari si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini punya hasil skor di 430 ribuan. Terus ke bagian depannya, layar dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini pakai panel dari AMOLED ya, yang dimana bentukan layarnya ini udah mengadopsi bentuk melengkung atau curve. Layarnya ini juga udah support panel 10-bit, refresh rate di 120Hz dengan resolusi di Full HD+, dan kecerahan brightness maksimalnya sampai 1300 nits dengan peredupan PWM frekuensi tinggi sampai 2160Hz. Layar ini juga udah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass. Terus bagian kameranya si Infinix Note 40 Pro Plus ini udah dilengkapi dengan sistem 3 kamera belakang yang menawarkan kamera utama beresolusi 108 megapiksel dengan OIS dan zoom in sensor sampai 3 kali. Dan untuk dua lensa lainnya ada lensa makro dan juga depth sensor ya, yang masing-masing punya resolusi di 2 megapiksel. Terus kamera selfie-nya punya resolusi di 32 megapiksel. Infinix juga menyematkan chipset buatannya yang dikasih nama Cheetah X1. Chipset ini adalah chipset manajemen daya internal pertamanya nih. Fungsinya adalah menangani tugas pengisian daya dan keamanan dan dapat menangani daya ngecas sampai 100 watt. Terus baterainya ini berkapasitas 4500 mAh. Klaim dari Infinix, baterainya ini dapat terisi sampai 50% cuma dalam waktu 12 menit aja dan mampu bertahan hingga 1600 siklus. Pengisian daya selama 5 menit aja udah cukup untuk 3 jam bermain game atau hampir 7 jam pemutaran video. Dan Infinix juga masih kasih kita fitur pengisian nirkabel atau wireless charging yang berdaya 20 watt. Jadi HP ini juga udah punya fitur MagSafe, layaknya sistem ngecas wireless ala-ala iPhone ya. Terus fitur kayak bypass charging juga masih ada ya di Infinix Note 40 Pro Plus ini. Fungsinya itu ketika untuk bermain game, fitur bypass charging 2.0 ini mengirimkan daya langsung ke motherboard sehingga membantu ponsel bekerja pada suhu 4,5 derajat Celcius. HP ini juga punya ruang uap besar 3753 mm persegi dan lembaran grafit yang jika digabungkan dapat mengurangi suhu chipset sebesar 7 derajat Celcius. Terus juga masih ada speaker stereo yang dituning langsung sama JBL yang bekerja dengan haptic feedback sumbu X untuk memberikan pengalaman yang imersif. HP ini juga punya sertifikasi rating IP53 untuk ketahanan percikan air. Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini hadir dengan opsi warna, yaitu ada warna hijau dan juga warna hitam. Lanjut yang kedua ada Infinix Note 40 Pro 5G. Series yang kedua ini kalau secara desain sih ini mirip sama yang versi Infinix Note 40 Pro Plus ya. Yaitu sama-sama punya layar dengan panel AMOLED, ukurannya 6,78 inch, refresh rate 120Hz, dan udah mengadopsi jenis layar melengkung beresolusi Full HD+. Untuk chipsetnya juga masih pakai chipset dari Dimensity 7020 ya, dan kamera utamanya juga beresolusi 108 megapiksel. Terus perbedaannya fiturnya itu ada sedikit pemangkasan nih. Dimulai dengan kapasitas RAM cuma sampai 8GB aja dan internal memorinya cuma di 256GB. Tapi masing-masing udah bertipe LPDDR4X dan UFS 2.2.
Selain itu, sistem pengisian daya cepatnya juga dikurangin, menjadi cuma di 45 watt lewat kabel, tapi tetap mempertahankan pengisian wireless charging 20 watt dengan kompatibilitas MagSafe ya. Terus buat baterainya lebih besar nih, yaitu di 5000 mAh. Terus fitur lainnya ini juga mirip ya sama Infinix Note 40 Pro Plus 5G, yaitu sama-sama punya fitur dual SIM dengan konektivitas 5G, Wi-Fi 5, dan Bluetooth. Ada juga NFC dan AR Blaster di dalamnya. Terus buat update softwarenya, untuk semua series Infinix Note 40 yang pakai embel-embel Pro bakal menerima 2 kali pembaruan operating system dan 3 tahun patch keamanan. Terus juga untuk semua model Infinix Note 40 series bakal hadir dengan Infinix XOS 14 berbasis Android 14. Lanjut ada lagi series Infinix Note 40 Pro 4G. Varian ini sih yang menurut gue agak mengecewakan, karena pertama masih varian 4G, dan untuk chipsetnya itu masih pakai chipset dari MediaTek Helio G99 lagi. Bosan kan lo? Ya udah, nggak usah gue jelasin lagi deh ya, gimana performa dari MediaTek Helio G99 ini, udah paham lah ya. Chipset ini dipadukan dengan RAM yang sama besar dengan model Pro Plus, yaitu RAM-nya punya kapasitas sampai 12 GB. Dan HP ini juga punya pengisian daya kabel sampai 70 watt. Ditambah lagi, HP ini juga tetap bisa mengisi daya via wireless charging ya, dengan daya 20 watt. Untuk kapasitas baterainya itu berdaya 5000 mAh. Terus buat layarnya si Infinix Note 40 Pro 4G ini masih pakai panel AMOLED dengan bentang layar di 6,78 inch. Refresh rate-nya di 120 Hz dan juga punya bentukan layar yang udah berjenis melengkung atau curve dan perlindungan Corning Gorilla Glass. Infinix Note 40 Pro 4G juga punya 2 opsi warna, yaitu ada warna hijau dan juga warna hitam. Dan yang terakhir ada versi base model nih, yaitu Infinix Note 40 4G. Perbedaan utama dari series HP lainnya adalah layarnya ini masih mengadopsi bentuk datar ya, alias flat. Layarnya ini pakai panel AMOLED berukuran 6,78 inch, resolusinya Full HD+, dan refresh rate di 120 Hz. HP ini ditenagai dengan chipset dari MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB dan internal memori 256GB yang udah bertipe LPDDR4X dan UFS 2.2. Terus buat kamera utamanya ini beresolusi 108MP dan fitur lainnya juga masih sama kayak seri Pro-nya ya. Punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan daya ngecasnya di 70 watt via kabel dan 20 watt via wireless charging. Dan untuk update softwarenya, sekali lagi untuk semua series Infinix Note yang pakai embel-embel Pro bakal menerima 2 kali update pembaruan operating system dan 3 tahun patch keamanan. Terus juga untuk semua model Infinix Note 40 series bakal hadir dengan operating system XOS 14 berbasis Android 14. Terus masuk ke harganya nih. Jadi Infinix Note 40 series ini punya 4 model varian ya, kayak yang udah gua jelasin tadi. Jadi untuk varian Infinix Note 40 Pro Plus 5G bakal dibanderol di harga $310 Singapura atau sekitar 3,6 juta rupiah ya kalau kita konversiin ke rupiah. Terus buat harga dari Infinix Note 40 Pro 5G itu dibanderol sekitar 3,3 juta rupiah. Kemudian Infinix Note 40 Pro 4G bakal dibanderol mulai dari 3 juta rupiah. Dan Infinix Note 40 4G akan menjadi yang termurah nih dengan harga sekitar 2,3 juta rupiah. Perlu diperhatiin ya bahwa harga pastinya bakal berbeda-beda nih di setiap wilayah pasar yang dituju. Termasuk buat pasar Indonesia, pastinya ada perbedaan harganya ya. Dan untuk di Indonesia sendiri, untuk Infinix Note 40 series ini baru akan di launching di tanggal 21 Maret ini. Pastinya tinggal kita tunggu aja. Semoga semua varian modelnya bisa di launching resmi di Indonesia ya. Dan kasih harga kita yang sewajar mungkin sih.